Bab 11. Kumpulan besar tanda tanya. Sewaktu mendekati ulang tahunnya yang ke-20, Amazon akhirnya berhasil mewujudkan visi asli The Everything Store yang telah dirancang begitu lama sebelumnya oleh Jeff Bezos dan David Shaw dan kemudian mulai digerakkan oleh Bezos dan Shel Kaphan. Perusahaan itu menjual jutaan produk baik baru maupun bekas dan terus berkembang ke bidang-bidang produk yang baru. Suku cadang industri, busana kelas atas, benda seni, dan anggur termasuk di antara kategori-kategori baru yang diperkenalkan tahun 2012 dan 2013. Amazon menyediakan etalase bagi ribuan retail lain di marketplace-nya yang sangat sibuk dan infrastruktur komputer bagi ribuan perusahaan teknologi lain, universitas, dan laboratorium-laboratorium pemerintah sebagai bagian dari bisnis web service-nya yang tumbuh dengan subur. Jelas sekali bahwa Jeff Bezos percaya bahwa tidak ada batas untuk misi perusahaannya dan untuk keragaman produk yang dapat dijual di internet. Seandainya Anda mencari sesuatu yang paling bertolak belakang dengan konglomerasi yang merambah dunia ini, sebuah toko yang bukannya mengembangkan pilihan sebanyak-banyaknya, melainkan hanya beberapa pilihan produk-produk eksklusif kelas atas dan menjadi besar bukan karena kesetiaan pada merek, melainkan karena kepribadian bersahabat pemiliknya. Anda mungkin langsung puas pada sebuah toko sepeda kecil di sebelah utara Phoenix di Glendale, Arizona. Toko itu bernama Roadrunner Bike Center. Perusahaan dengan nama yang agak terlalu megah ini bertempat di sebuah ruangan berbentuk kotak sepatu di sebuah pusat perbelanjaan yang terbilang biasa di sebelah Hot Cut Salon and Spa dan tidak begitu jauh dari sebuah toko swalayan Walmart. Toko ini menawarkan beberapa pilihan BMX dan sepeda gunung premium dari perusahaan-perusahaan seperti Giant, Haro, dan Redline. Merek-merek yang dengan cermat memilih penjual retail mereka dan umumnya tidak menjual produk di situs web atau toko-toko beralan. Banyak pelanggan telah setia kepada toko ini selama bertahun-tahun, bahkan meskipun 3 kali pindah di sekitar kawasan Phoenix. Sosok lanjut usia yang mengelola toko ini selalu ada dan Anda boleh mengatakan bahwa ia senang menyetel dan menjual sepeda. Tulis seorang pelanggan di sebuah situs yang khusus membahas toko ini. Ketika Anda membeli sesuatu darinya, ia akan selalu melayani Anda. Ia juga mengelola tempat paling murah yang pernah saya temukan untuk memperbaiki sepeda. Ia kadang-kadang menerapkan tarif khusus $30. Itu tidak masuk akal. Sebuah papan reklame merah dengan kata-kata yang ditulis tangan berbunyi "Layaway for the holidays" dipasang di jendela luar toko. Toko itu tidak berbeda dari toko rumahan dimanapun di dunia yang dijaga dan dibesarkan dengan sepenuh hati oleh pemiliknya sendiri selama 30 tahun. Hanya saja, dalam hal ini, toko itu menawarkan lebih dari sekedar sebuah kontras yang kuat terhadap Amazon. Dan buktinya tergantung di dalam. Di bawah lampu-lampu neon, di sebelah tempat pembayaran dekat pintu keluar. Pada dinding di situ terpajang sebuah guntingan koran lama yang dilaminasi berisi foto seorang anak laki-laki berusia 16 tahun berambut cepak, berdiri di pedal sepeda roda tunggalnya, dengan satu tangan memegang sadel dan tangan lain direntangkan ke samping. Saya menemukan Ted Jorgensen, ayah biologis Jeff Bezos, di belakang meja kasir tokonya pada akhir 2012. Saya telah membayangkan sejumlah respons yang mungkin ia tunjukkan terhadap kedatangan saya yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tetapi reaksinya ternyata sama sekali berbeda dari perkiraan saya. Jorgensen tidak tahu apa-apa tentang Jeff Bezos atau sebuah perusahaan bernama Amazon.com. Ia betul-betul bingung atas yang saya ceritakan kepadanya dan menyangkal bahwa ia ayah seorang CEO terkenal yang merupakan salah satu orang paling kaya di dunia. Namun kemudian, ketika saya menyebutkan nama Jacqueline Guys dan Jeffrey, putra yang mereka miliki selama perkawinan remaja mereka yang singkat, wajah laki-laki tua itu memerah karena diingatkan ke peristiwa itu dan menjadi sedih. Apakah ia masih hidup? Tanyanya, masih kebingungan. Putra Anda adalah salah seorang paling sukses di planet ini, kata saya kepadanya. Saya memperlihatkan beberapa foto Bezos dari internet dan luar biasanya, untuk pertama kali dalam 45 tahun, Jorgensen melihat putra biologisnya dan matanya penuh dengan emosi dan ketidakpercayaan. Saya mengajak Jorgensen dan istrinya Linda makan malam bersama di restoran steak setempat dan ia langsung bercerita. Ketika keluarga Bezos pindah dari Albuquerque ke Houston pada tahun 1968, Jorgensen berjanji kepada Jackie dan ayahnya bahwa
ia akan menjauh dari kehidupan mereka. Ia tetap di Albuquerque, tampil bersama kelompok akrobatnya di Unicycle Wranglers, dan bekerja serabutan. Ia pernah menjadi sopir ambulans dan bekerja sebagai instalator di Western Electric, sebuah perusahaan utilitas setempat. Ketika usianya 20-an, ia pindah ke Hollywood untuk membantu manajer Wrangler, Lloyd Smith, membuka sebuah toko sepeda baru. Dan setelah itu ia pergi ke Tucson untuk mencari pekerjaan. Pada tahun 1972, ia dirampok di luar sebuah toko swalayan setelah membeli rokok. Para penyerang memukulnya dengan sebuah balok dan mematahkan rahangnya di 10 tempat. Jorgensen pindah ke Phoenix tahun 1974, menikah lagi, dan berhenti mabuk-mabukan. Waktu itu, ia telah kehilangan kontak dengan mantan istri dan anaknya, bahkan lupa nama belakang mereka. Ia tidak mempunyai cara untuk menghubungi putranya atau mengikuti perkembangannya, dan katanya ia merasa terikat oleh janjinya untuk tidak campur tangan dalam kehidupan mereka. Pada 1980, ia mengeluarkan tabungan yang ia miliki untuk membeli toko sepeda dari pemiliknya, yang ingin meninggalkan bisnis itu. Sejak itu, ia mengelola toko tersebut, pindah beberapa kali, dan akhirnya menetap di tempat yang sekarang di pinggir utara kawasan metropolitan Phoenix, tidak jauh dari pegunungan New River. Ia menceraikan istrinya yang kedua dan bertemu Linda, istrinya yang ketiga, di toko sepeda. Perempuan itu tidak datang pada kencan pertama mereka, tetapi belakangan selalu datang setiap kali Jorgensen mengajaknya. Mereka telah menikah selama 25 tahun. Linda berkata mereka pernah membahas Jeffrey secara pribadi dan juga tentang kesalahan-kesalahan Ted semasa remaja. Jorgensen tidak mempunyai anak lain. Linda memiliki 4 putra dari perkawinannya terdahulu dan mereka dekat dengan ayah tiri mereka. Tetapi ia tidak pernah bercerita kepada mereka bahwa ia mempunyai seorang anak lain. Menurutnya, itu tidak ada perlunya. Ia merasa berada di jalan buntu dan yakin ia tidak akan pernah melihat atau mendengar apapun tentang putranya lagi. Jorgensen sekarang 69 tahun. Ia memiliki masalah jantung, emfisema, dan kebencian akan gagasan untuk pensiun. Saya tidak ingin duduk di rumah dan membusuk di depan televisi, katanya. Ia sangat ramah dan, kata istrinya, ia memiliki belas kasih mendalam. Bezos sangat mirip ibunya, terutama di sekitar mata, tetapi ia mewarisi hidung dan telinga ayahnya. Toko Jorgensen kurang dari 50 km dari 4 fulfillment center Amazon yang berbeda. Tetapi kalaupun ia pernah melihat Jeff Bezos di televisi atau membaca sebuah artikel mengenai Amazon, ia tidak menyadari apa-apa. Saya tidak tahu ia ada di mana, apakah ia mempunyai pekerjaan atau tidak, atau apakah ia hidup atau sudah mati, katanya. Wajah anaknya yang ketika itu masih bayi tidak hilang dari pikirannya selama hampir setengah abad. Jorgensen berkata bahwa ia selalu ingin berhubungan dengan putranya, apapun pekerjaan atau kedudukannya. Tetapi ia menyalahkan diri sepenuhnya atas keruntuhan perkawinannya yang pertama, dan ia malu mengakui bahwa sekian tahun yang lalu, ia setuju untuk keluar dari kehidupannya. Saya bukan ayah atau suami yang baik, katanya. Itu semua sungguh kesalahan saya. Saya sama sekali tidak menyalahkan Jackie. Penyesalan, musuh besar Jeff Bezos yang dengan sangat ingin ia kalahkan, ternyata seperti awan yang membayangi kehidupan ayah biologisnya. Ketika saya meninggalkan Jorgensen dan istrinya seusai santap malam itu, mereka tampak sedih dan masih sangat terkejut dan mereka memutuskan tidak akan bercerita kepada anak-anak Linda. Cerita itu terkesan terlalu mengada-ada. Akan tetapi, beberapa bulan kemudian, pada awal 2013, saya menerima telepon dari putra mereka yang paling muda, Darin Fala, seorang manajer proyek senior di Honeywell yang juga tinggal di Phoenix dan pernah menghabiskan tahun-tahun masa remajanya bersama Jorgensen dan ibunya. Jorgensen, kata Fala kepada saya, telah mengadakan sebuah pertemuan keluarga pada hari Sabtu sebelumnya. Mungkin ia akan memberitahu kita bahwa ia mempunyai seorang anak entah di mana, tebak istri Fala, bercanda, sebelum pertemuan itu. Dengan cara yang dramatis, Jorgensen dan Linda menerangkan situasi yang mustahil itu. Fala menceritakan pertemuan itu sebagai peristiwa yang sangat mengharukan. Istri saya bisa membuat saya tidak punya emosi karena ia tidak pernah melihat saya menangis, kata Fala. Ted juga sama. Sabtu itu adalah malam di mana ia terlihat paling emosional, dipenuhi kesedihan dan penyesalan. Sungguh sangat mengharukan. Jorgensen telah memutuskan bahwa ia ingin mencoba menghubungi keluarga Bezos dan membangun kontak kembali. Maka Fala membantunya menulis surat-surat untuk Bezos dan ibunya. Mereka mengirimkan surat-surat itu melalui surat biasa dan email pada Februari 2013.
dan menunggu hampir 5 bulan untuk mendapatkan jawaban. Reaksi diam Bezos atas masalah ayah biologisnya yang sudah lama menghilang tidak mengejutkan. Ia jauh lebih memusatkan perhatiannya kepada yang ada di depan daripada menengok ke belakang. Ketika bertelepon, Vala bercerita tentang temuannya sendiri. Karena sangat ingin tahu tentang Bezos, ia telah menonton beberapa klip di internet tentang CEO Amazon yang sedang diwawancarai, termasuk dari The Daily Show with Jon Stewart. Dan Vala terkejut begitu mendengar bahwa Bezos yang sangat keras dan seperti klakson. Itu tawa lepas dan meledak yang sama dengan yang pernah bergaung di rumah masa kecil Vala. Walaupun beberapa tahun terakhir tawa itu menghilang akibat emfisema, ia mewarisi tawa Ted. Dalam ketidakpercayaannya Vala berkata, tawa mereka nyaris persis sama. Tidak diragukan bahwa Bezos menerima dan membaca email Jorgensen. Rekan-rekannya mengatakan bahwa ia membahas semua pesan yang dikirimkan ke alamat emailnya yang sangat terkenal, jeff@amazon.com, bersama asisten pribadinya. Pada kenyataannya, banyak kejadian menghebohkan di lingkungan Amazon yang dimulai dengan email dari pelanggan-pelanggan yang diteruskan oleh Bezos ke eksekutif atau karyawan terkait, dengan hanya menambahkan sebuah tanda tanya di bagian atas pesan. Bagi penerimanya, email seperti itu bagaikan sebuah bom waktu. Di dalam Amazon, sebuah sistem resmi dibuat untuk memeringkat tingkat keparahan peristiwa-peristiwa darurat internalnya. Sebuah kode Save 5 diberikan untuk masalah teknis yang relatif tidak begitu penting, yang dapat dipecahkan oleh insinyur-insinyur dalam sehari kerja. Kode Save 1 adalah sebuah masalah mendesak yang mengaktifkan pemberitahuan ke sejumlah pager. Amazon masih memberikan alat ini kepada banyak insinyur. Masalah itu menuntut tanggapan langsung, dan situasi keseluruhan belakangan akan dibahas oleh seorang anggota dalam Dewan Manajemen Bezos S-Team. Kemudian ada jenis krisis yang sepenuhnya berbeda, yang oleh sebagian karyawan secara tidak resmi disebut Save B. Itu ketika sebuah email yang dibubuhi tanda tanya yang terkenal datang langsung dari Bezos. Ketika karyawan Amazon menerima salah satu pesan tertulis ini, mereka menghentikan apapun yang sedang dikerjakan dan langsung menangani sendiri apapun masalah yang disorot oleh sang CEO. Umumnya memerlukan beberapa jam untuk memecahkan masalah semacam ini, sekaligus untuk mempersiapkan penjelasan yang teliti tentang mengapa itu bisa sampai terjadi. Sebuah tanggapan yang akan diperiksa oleh serangkaian manajer sebelum jawaban itu dipaparkan langsung kepada Bezos. Email dengan tanda tanya yang sering disebut escalation adalah cara Bezos untuk memastikan agar hal-hal yang berpotensi menjadi masalah ditangani dengan segera. Juga bahwa suara pelanggan selalu didengarkan di Amazon. Salah satu peristiwa berkesan yang belum lama terjadi di Amazon dimulai dengan sebuah escalation semacam itu pada akhir 2010. Bezos mendapat informasi bahwa pelanggan-pelanggan yang telah melihat-lihat tetapi tidak membeli di bagian pelumas dalam kategori perlengkapan seksual di Amazon ternyata menerima serangkaian email pribadi yang mempromosikan bermacam-macam gel serta alat-alat bantu seksual lain. Bahkan meskipun komunikasi Bezos dengan staf pemasarannya hanya berupa sebuah tanda tanya, mereka bisa tahu bahwa itu adalah teguran keras. Menurut Bezos, email dari bagian pemasaran itu dapat membuat pelanggan malu dan seharusnya tidak sampai terkirim. Bezos sering berkata bahwa ketika ia marah, tunggu saja 5 menit, maka suasana hati yang buruk itu akan berlalu bagaikan sebuah badai tropis. Jika terkait masalah layanan pelanggan yang terganggu, bagaimanapun, seringkali tidak begitu. Tim pemasaran email tahu topik itu sensitif dan mereka was-was ketika harus menyiapkan penjelasan. Alat pemasaran langsung Amazon tidak terpusat, maka manajer-manajer kategori dapat membuat kampanye-kampanye email kepada konsumen yang telah melihat-lihat ke kategori produk tertentu tetapi tidak melakukan pembelanjaan. Email seperti itu cenderung membuat orang yang semula iseng menjadi pembeli dan berperan dalam ratusan juta dolar penjualan tahunan Amazon. Kendati demikian, seorang manajer produk tingkat bawah jelas telah melangkah keluar dari batas-batas kepantasan dalam kasus email tentang pelumas ini. Akan tetapi, tim pemasaran tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mengirimkan penjelasan tersebut. Bezos langsung meminta sebuah rapat untuk membahas masalah itu. Pada suatu pagi, Jeff Wilk, Doug Harrington, Stephen Shore, wakil presiden untuk pemasaran sedunia dan mantan eksekutif di Time Inc., dan beberapa karyawan lain berkumpul dan menunggu dengan serius di sebuah ruang rapat. Bezos datang tak lama kemudian. Ia memulai rapat dengan sapaannya yang biasa, "Hello everybody," dan dilanjutkan dengan, "Jadi, Steve Shore mengirimkan email tentang pelumas."
Bezos tidak duduk. Ia menatap Shore dengan tajam. Kemarahannya tampak dengan jelas. Saya ingin Anda menutup saluran ini, katanya. Kita dapat membangun sebuah perusahaan 100 miliar dolar tanpa mengirimkan email satupun. Perdebatan yang hangat langsung terjadi. Kultur Amazon terkenal dengan konfrontasinya. Dan itu dimulai dengan Bezos, yang percaya bahwa kebenaran lahir dan berkembang ketika gagasan-gagasan dan pandangan-pandangan saling diadukan. Kadang-kadang dengan sengit. Dalam pembahasan yang terjadi, Wilk dan rekan-rekannya berpendapat bahwa pelumas tersedia baik di toko-toko swalayan maupun di toko-toko obat dan, secara teknis, bukan sesuatu yang terlalu memalukan. Mereka juga menunjukkan bahwa Amazon mendapatkan volume penjualan yang signifikan dari email semacam itu. Bezos tidak peduli. Tidak ada penjualan sebesar apapun yang cukup berharga untuk merusak kepercayaan pelanggan. Itu saat yang sangat menentukan. Ia merasa lebih baik menghilangkan sebuah aspek yang menghasilkan keuntungan dalam bisnisnya daripada membahayakan ikatan Amazon dengan para pelanggan. Siapa dalam ruangan ini yang akan berdiri dan menutup saluran ini? Katanya dengan keras. Akhirnya mereka berkompromi. Pemasaran lewat email untuk kategori-kategori seperti kesehatan dan perawatan pribadi sepenuhnya dihentikan. Perusahaan itu juga memutuskan membangun sebuah filter terpusat untuk memastikan manajer-manajer kategori tidak lagi mempromosikan produk-produk yang sensitif, sehingga masalah-masalah etiket tidak bersinggungan dengan selera subjektif. Pemasaran lewat email masih diberi kesempatan untuk memperpanjang hidupnya. Kisah ini menyoroti salah satu kontradiksi kehidupan di dalam Amazon. Setelah lama meninggalkan zaman penggunaan keputusan editorial karyawan untuk menggerakkan perubahan-perubahan pada situs webnya, perusahaan mengandalkan tolok-tolok ukur metrik untuk membuat hampir semua keputusan penting, misalnya fitur apa yang harus ditambahkan atau dihilangkan. Namun laporan acak dari kalangan pelanggan sebagai ganti data yang keras dan dingin juga memberikan bobot yang besar sekali dan mampu mengubah kebijakan Amazon. Jika seorang pelanggan mendapatkan sebuah pengalaman buruk, Bezos sering mengandaikan bahwa itu mencerminkan masalah yang lebih besar dan karena itu meminta ditingkatkannya penanggulangan masalah itu melalui kode berupa sebuah tanda tanya. Banyak karyawan Amazon menganggap kehebohan ini terlalu sering terjadi dan merasa terganggu. Mengapa seluruh tim harus menghentikan pekerjaannya hanya demi menanggapi sebuah tanda tanya? Tanya seorang karyawan dalam sebuah rapat umum dengan semua karyawan yang tahun 2011 diselenggarakan di Key Arena Seattle, sebuah gelanggang basket dengan lebih dari 17.000 tempat duduk. Semua laporan dari pelanggan itu penting, jawab Jeff Wilk. Kami meneliti semua laporan itu karena memberitahu kita tentang tolok ukur dan proses-proses kita. Ini sebuah audit yang dilakukan terhadap kita oleh pelanggan-pelanggan. Kami memperlakukan mereka sebagai sumber informasi yang berharga. Amazon menampilkan gayanya sendiri sebagai sebuah lembaga yang sangat terdesentralisasi dan menjanjikan bahwa karyawan-karyawan baru dapat membuat keputusan-keputusan secara independen. Akan tetapi, Bezos mampu menghentikan proses apapun sepenuhnya apabila proses itu menimbulkan masalah. Bahkan meskipun hanya bagi satu orang pelanggan. Selama 12 bulan setelah krisis pelumas, Bezos menjadikan pekerjaan membersihkan saluran email sebagai misi pribadinya. Karyawan-karyawan di departemen itu tiba-tiba menemukan diri berada di tempat yang paling panas di Amazon. Berada di bawah pengawasan langsung sang pendiri. Terlepas dari bekas-bekas luka dan terkadang serangan penyakit post-traumatic stress, mantan karyawan-karyawan Amazon sering memandang masa kerja mereka di perusahaan itu paling produktif dalam karir mereka. Rekan-rekan kerja mereka cerdas, pekerjaan mereka menantang, dan perpindahan yang sering dari satu bagian ke bagian lain menawarkan kesempatan yang terus-menerus untuk belajar. Semua orang tahu pekerjaan di sana sulit, namun memilih untuk menjalaninya, kata Faisal Masud, yang menghabiskan 5 tahun di divisi bisnis retail. Anda belajar terus dan irama inovasinya sangat mendebarkan. Saya mendaftarkan sejumlah paten, saya berinovasi. Ada persaingan yang ganas dalam segala yang Anda kerjakan. Namun, ada pula yang mengungkapkan siksaan mendalam terkait dengan pengalaman mereka. Bezos berkata bahwa perusahaan itu menarik jenis orang tertentu yang senang menjadi pelopor dan seorang inventor. Tetapi mantan karyawan sering mengeluh bahwa Amazon memiliki birokrasi sebuah perusahaan besar dengan infrastruktur dan irama kerja sebuah startup, dengan banyak proyek yang tumpang tindih dan komunikasi yang buruk sehingga penyelesaian menjadi sulit.
Orang-orang yang berprestasi di Amazon biasanya adalah orang-orang yang justru berkembang pesat saat berada dalam atmosfer yang sangat buruk dengan gesekan-gesekan yang terjadi hampir terus-menerus. Bezos sangat tidak menyukai yang ia sebut kohesi sosial, dorongan alami untuk bermufakat. Ia lebih suka anak-anak buahnya mengeluarkan bantahan-bantahan yang didukung dengan angka-angka dan semangat. Dan ia telah meresmikan pendekatan ini dalam salah satu di antara 14 prinsip kepemimpinan Amazon. Nilai-nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh perusahaan dan sering dibahas dan ditanamkan pada karyawan-karyawan baru. Memiliki nyali, berbeda pendapat, dan berkomitmen. Para pemimpin diwajibkan secara terhormat menentang keputusan-keputusan ketika mereka berbeda pendapat, bahkan meskipun dengan berbuat demikian akan menimbulkan perasaan tak nyaman atau sangat menguras tenaga. Para pemimpin berpendirian dan gigih. Mereka tidak berkompromi demi kohesi sosial. Begitu keputusan ditetapkan, mereka sepenuhnya berkomitmen. Ada karyawan yang menyukai budaya konfrontasi ini dan menemukan bahwa mereka tidak dapat bekerja dengan efektif di tempat lain. Situs jejaring profesional LinkedIn penuh dengan eksekutif-eksekutif yang meninggalkan Amazon hanya untuk kembali lagi. Di kalangan dalam perusahaan, ini disebut bumerang. Namun, mantan karyawan yang lain menyebut lingkungan internal Amazon sebagai sebuah kultur gladiator dan tidak akan berpikir untuk kembali. Banyak yang hanya sanggup bertahan kurang dari 2 tahun. Perusahaan itu sebuah perpaduan aneh antara sebuah startup yang berusaha menjadi super korporat dan sebuah korporasi yang berusaha keras untuk tetap menjadi startup, kata Jenny Dibble, yang pernah bekerja selama 5 bulan di sana sebagai seorang manajer pemasaran pada tahun 2011 yang berusaha tanpa hasil untuk membuat perusahaan itu lebih memanfaatkan alat-alat media sosial. Ternyata atasan-atasannya tidak mendukung gagasan-gagasannya dan jam kerja yang panjang tidak cocok bagi mereka yang berkeluarga. Perusahaan itu tidak memiliki lingkungan yang ramah, katanya. Bahkan meninggalkan Amazon dapat menyeret seorang ke dalam sebuah peperangan. Perusahaan tidak segan-segan mengirim surat ancaman untuk mengambil tindakan hukum jika seorang karyawan mengambil jabatan serupa di perusahaan pesaing. Itu lebih menegaskan persaingan ganas yang disebutkan oleh Faisal Masud yang meninggalkan Amazon untuk bekerja di eBay tahun 2010 dan menerima surat ancaman seperti itu. eBay menyelesaikan masalah itu di luar hukum. Kendati demikian, eksodus karyawan-karyawan yang terus-menerus itu hampir tidak merugikan Amazon. Perusahaan itu, dibantu dengan daya tarik dari harga sahamnya yang naik dengan mantap, telah menjadi sebuah perusahaan yang sukses dalam mencari bakat baru. Dalam tahun 2012 saja, peringkat Amazon naik menjadi 88.400 karyawan purna waktu dan paruh waktu, naik 57% dari tahun sebelumnya. Paket imbalan di Amazon dirancang untuk meminimalkan biaya perusahaan dan memaksimalkan peluang karyawan untuk bertahan dalam situasi buruk yang pasti akan dialami setelah bergabung dengan perusahaan itu. Karyawan-karyawan baru akan diberi gaji dasar yang sama untuk industri sejenis. Bonus yang dijanjikan akan diterima dalam 2 tahun dan pemberian saham terbatas dalam 4 tahun. Namun, tidak seperti perusahaan-perusahaan teknologi yang lain, seperti Google dan Microsoft, yang menyebar pembagian saham mereka secara merata. Amazon menunda pemberian itu sampai menjelang masa kerja 4 tahun. Karyawan umumnya mendapatkan 5% saham mereka pada akhir tahun pertama, 15% pada akhir tahun kedua, dan selanjutnya 20% setiap 6 bulan selama 2 tahun terakhir. Memberikan bonus setelah 2 tahun dan sebagian besar diberikan di belakang. Memastikan agar karyawan tetap bekerja keras dan tidak pernah terpikir untuk berhenti. Manajer-manajer di departemen yang terdiri atas 50 orang atau lebih diwajibkan mengukur prestasi bawahan-bawahan mereka berdasarkan sebuah kurva dan harus menyingkirkan karyawan yang paling tidak efektif. Akibat pengujian yang terus-menerus ini, banyak karyawan Amazon hidup dalam kecemasan yang tidak ada hentinya. Pengalaman umum di kalangan para pekerja Amazon adalah perasaan terkejut yang tulus ketika ia dinilai berprestasi baik. Manajer-manajer begitu pelit dengan pujian sehingga bawahan cenderung menjalani hari-hari sambil mengantisipasi pemberhentian mereka. Tunjangan atau bonus-bonus untuk prestasi luar biasa di Amazon merupakan sesuatu yang langka.
Meskipun sudah jauh lebih baik dibanding era 1990-an, ketika Bezos menolak usulan awal untuk memberi karyawan tiket bus karena ia tidak ingin mereka merasakan desakan untuk pulang pada jam-jam yang normal. Karyawan sekarang mendapatkan kartu Orca yang memberi mereka hak untuk naik sistem angkutan regional Seattle. Parkir di kantor-kantor perusahaan di South Lake Union menghabiskan $220 per bulan, dan Amazon memberikan penggantian, tetapi hanya $180. Kendati demikian, bukti kebijakan penghematan perusahaan itu ada di mana-mana. Meja-meja ruang rapat masih berupa kumpulan meja-meja yang dimodifikasi dari pintu dan dipasang berjajaran. Mesin penyedia minuman dan penganan kecil otomatis menerima kartu kredit, dan makanan di kafeteria perusahaan tidak disubsidi. Ketika seseorang baru bergabung dengan perusahaan itu, ia mendapatkan sebuah tas punggung berisi power adapter, sebuah laptop dock, dan beberapa bahan untuk orientasi. Ketika seseorang berhenti, ia diminta menyerahkan kembali semua perlengkapan itu, termasuk tas punggungnya. Perusahaan itu terus mencari jalan untuk mengurangi pengeluaran dan memberikan penghematan itu kepada konsumen dalam bentuk harga yang rendah. Ini juga dimuat dalam prinsip-prinsip kepemimpinan yang diagungkan. Sikap hemat. Kita berusaha tidak mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak penting bagi pelanggan. Sikap hemat melahirkan kemampuan menghadapi situasi sulit, kecukupan diri, dan kemampuan menciptakan sesuatu. Tidak ada nilai tambahan untuk jumlah orang dalam kelompok, besar anggaran, atau pengeluaran tetap. Semua ini berasal dari Bezos sendiri. Nilai-nilai Amazon adalah prinsip-prinsip bisnisnya yang dicetak melalui proses tambahan hidup dalam atmosfer yang tipis karena margin laba yang rendah dan keraguan yang parah dari dunia luar. Boleh dikatakan seluruh perusahaan itu adalah perancah yang dibangun mengelilingi otaknya. Sebuah mesin penguat yang dimaksudkan untuk menyebarluaskan kecerdasannya dan menggerakkannya ke radius yang sebesar mungkin. Perusahaan itu menjadi perancah untuk membesarkan pemikiran yang dilahirkan oleh Jeff sampai ke ukuran yang sebesar mungkin, kata Jeff Wilke ketika saya menyampaikan teori itu kepadanya. Jeff terus belajar sambil berjalan. Ia belajar banyak hal dari tiap orang yang memiliki keahlian dan menyatukan kepingan-kepingan yang terbaik ke dalam model mentalnya. Sekarang setiap orang diharapkan berpikir sebanyak yang mampu dilakukan oleh Jeff. Eksekutif puncak Bezos selalu mencontoh perilaku Bezos. Pada musim gugur 2012, saya makan malam bersama Diego Piacentini di La Spiga, restoran Italia kesukaannya di kawasan permukiman Capitol Hill, Seattle. Ia dengan murah hati bersikeras untuk membayar, dan setelah membayar, ia menyobek tanda terimanya nyaris secara teatrikal. Perusahaan tidak mengganti pengeluaran ini, katanya. Irama Amazon adalah irama Bezos, dan pelanggan-pelanggannya merasakan sekali bagaimana ia lebih menyukai proses informasi dan memaksimalkan waktunya. Ia secara pribadi menjalankan Biannual Operating Review Periods untuk seluruh perusahaan, disebut OPI, dilaksanakan selama musim panas, dan OP2 dilaksanakan sehabis musim liburan. Tim-tim bekerja keras selama berbulan-bulan untuk menyiapkan acara-acara tersebut, menyusun dokumen-dokumen sampai 6 halaman yang menguraikan rencana-rencana mereka untuk tahun mendatang. Beberapa tahun yang lalu, perusahaan itu menghaluskan lagi proses ini untuk membuat narasi-narasi itu lebih mudah dicerna oleh Bezos dan anggota-anggota S-Team yang membaca banyak topik selama pemeriksaan tadi. Sekarang, di bagian paling atas setiap dokumen tercantum sebuah daftar aturan, yakni prinsip-prinsip untuk tiap kelompok yang memandu keputusan-keputusan sulit dan memungkinkan mereka semua bergerak dengan cepat tanpa supervisi terus-menerus. Bezos seperti seorang master catur yang bermain melawan entah berapa lawan sekaligus, dengan semua papan diorganisasikan sedemikian sehingga ia dapat secara efisien menghadapi tiap lawan. Beberapa di antara pertandingan catur ini mendapatkan perhatian lebih banyak daripada yang lain. Bezos menghabiskan waktu lebih banyak pada bisnis-bisnis Amazon yang lebih baru, misalnya Amazon Web Services, prakarsa streaming video perusahaan itu, dan khususnya proyek-proyek Kindle dan Kindle Fire. Saya tidak yakin Anda dapat buang gas di gedung Kindle tanpa izin Jeff, kata salah seorang eksekutif lama. Divisi-divisi ini memiliki tingkat stres yang tinggi dan harapan akan adanya keseimbangan antara urusan pekerjaan dan urusan rumah terpaksa dibuang jauh-jauh. Sekali seminggu, biasanya pada hari Selasa,
Berbagai departemen di Amazon mengikuti rapat dengan manajer-manajer mereka untuk membahas spreadsheet panjang berisi data yang penting untuk bisnis mereka. Laporan pelanggan tidak mempunyai tempat pada rapat-rapat ini. Hanya angka-angka yang dijadikan petunjuk tentang apa yang berjalan dengan baik dan apa yang tidak. Bagaimana reaksi para pelanggan dan akhirnya seberapa baik kinerja perusahaan secara keseluruhan. Rapat-rapat ini bisa sangat tegang dan menciutkan nyali. Inilah yang bagi para karyawan begitu sangat menakutkan dan mengesankan ketika berhadapan dengan tim eksekutif. Mereka memaksa Anda melihat ke angka-angka dan menjawab setiap pertanyaan tentang mengapa sesuatu terjadi, kata Dave Cotter, yang pernah bekerja di Amazon selama 4 tahun sebagai seorang manajer umum di berbagai divisi. Karena Amazon memiliki volume yang begitu besar, ini sebuah jalan untuk membuat keputusan-keputusan yang sangat cepat dan tidak mendapatkan sanggahan yang subjektif. Data tidak berbohong. Rapat-rapat untuk penilaian prestasi berpuncak dalam pemeriksaan bisnis mingguan setiap hari Rabu. Salah satu ritual paling penting di Amazon yang dilakukan oleh Wilk. 60 manajer dalam bisnis retail berkumpul di sebuah ruangan untuk pemeriksaan departemen-departemen mereka. Berbagai data tentang kekurangan-kekurangan dan perubahan inventory, serta berbicara tentang perakiraan dan interaksi-interaksi yang rumit di antara bagian-bagian yang berbeda di perusahaan itu. Bezos tidak menghadiri rapat-rapat ini, akan tetapi ia selalu dapat membuat kehadirannya terasa dimanapun di perusahaan itu. Sesudah krisis pelumas misalnya, divisi pemasaran email betul-betul berada di bawah pengawasan ketatnya. Ia dengan cermat memantau upaya-upaya untuk menyaring macam-macam pesan yang dapat terkirim kepada pelanggan, dan ia mencoba memikirkan upaya mengatasi masalah jangkauan email dengan cara-cara yang segar. Kemudian, menjelang akhir 2011, ia telah mendapatkan yang menurutnya sebuah gagasan baru yang signifikan. Bezos termasuk penggemar buletin-buletin lewat email seperti VSL.com yang setiap hari mengirimkan rangkuman berita-berita budaya dari web, dan Cool Tools, sebuah kumpulan petunjuk teknologi dan ulasan produk yang ditulis oleh Kevin Kelly, seorang editor yang mendirikan majalah Wired. Kedua email itu pendek, ditulis dengan baik dan informatif. Agaknya, kata Bezos, Amazon seharusnya mengirimkan sebuah email yang dirancang dan disusun dengan baik setiap minggu. Sebuah majalah digital pendek, alih-alih serangkaian email promosi yang disusun berdasarkan algoritma. Ia meminta wakil presiden urusan pemasaran, Steve Shore, menggali gagasan tersebut. Shore membentuk sebuah tim dan mereka menghabiskan 2 bulan untuk menghasilkan konsep-konsep yang layak dicoba. Arahan yang diberikan oleh Bezos hanya sedikit, tetapi tugas mereka pada dasarnya adalah menciptakan sebuah tipe email yang sepenuhnya baru bagi para pelanggan. Semacam pesan pribadi yang telah hilang dari Amazon lebih dari 10 tahun silam, ketika perusahaan itu menciptakan divisi editorialnya sesudah persaingan internal yang sengit dengan P13N dan Amabot. Sejak akhir 2011 sampai awal 2012, kelompok Shore menyajikan bermacam-macam konsep kepada Bezos, termasuk salah satunya yang berkisar di seputar tanya jawab dengan selebriti, dan satu lagi yang menyoroti fakta-fakta sejarah yang menarik tentang produk-produk di situs itu. Proyek itu tidak pernah berkembang, hasilnya buruk ketika diujikan terhadap pelanggan. Tetapi beberapa anggota kelompok kerja itu ingat bahwa prosesnya sangat menyiksa. Dalam salah satu rapat, Bezos tanpa bicara mempelajari produk-produk contoh yang diusulkan, yang disajikan dalam format press release khas Amazon. Sementara semua orang menunggu dengan tegang, dalam keheningan yang mencekam. Kemudian, ia merobek dokumen itu. Disinilah masalahnya, saya sudah bosan, katanya. Ia tampaknya paling tertarik kepada konsep yang terakhir, yang menampilkan profil beberapa pilihan produk di situs itu yang tiba-tiba menjadi sangat diminati, seperti topeng Guy Fawkes dan CD oleh penyanyi Inggris pemenang Grammy, Adele. Namun, judulnya harus lebih menarik, katanya kepada kelompok itu, termasuk para penulis bahan-bahan tersebut. Dan sebagian penulisan di sini buruk. Jika kalian mengerjakannya sebagai seorang penulis blog, kalian akan kelaparan. Akhirnya ia mengalihkan perhatiannya kepada Shore, wakil presiden urusan pemasaran, yang seperti begitu banyak wakil presiden pemasaran lain sepanjang sejarah perusahaan itu sering menjadi sasaran. Steve,
Mengapa saya tidak melihat apapun dalam 3 bulan ini? Saya harus mencari seorang editor dan mengerjakan produk-produk contohnya. Perkembangannya terlalu lambat. Apakah kalian serius mengerjakannya? Ya, Jeff, kami serius. Ganti desainnya terlalu rumit. Selain itu, ini perlu selesai lebih cepat. Lebih cepat adalah satu cara untuk menggambarkan tahun 2012 dan paruh pertama 2013. Selama bulan-bulan tersebut, saham Amazon naik 60%. Perusahaan itu menerbitkan seluruhnya 237 jumpa pers, setara dengan rata-rata 1,6 pengumuman setiap 2 hari kerja. Karena perusahaan itu sekarang mulai memungut pajak penjualan di banyak negara bagian. Perusahaan itu tidak lagi harus mengakali masalah Nexus, dan karena itu membuka lebih dari 12 fulfillment center dan pusat layanan pelanggan baru di seluruh dunia. Amazon mengakuisisi Kiva Systems, sebuah perusahaan Boston yang membangun robot-robot bergerak yang entah kapan akan menggantikan operator pemungut barang di tiap fulfillment center seharga $775 juta secara tunai. Amazon memperbarui terobosannya ke bidang busana dengan situs khususnya myhabit.com dan membuka sebuah toko baru untuk perlengkapan industri dan sains, Amazon Supply. Amazon juga mengembangkan sebuah layanan yang memperbolehkan para pemasang iklan menjangkau pelanggan-pelanggan Amazon di semua situs web dan peranti perusahaan itu. Di bawah kepemimpinan Kepala Pengembangan Bisnis Jeff Blackburn, iklan di Amazon adalah bisnis sampingan menguntungkan yang membantu menyubsidi pengiriman gratis dan harga rendah serta mendanai beberapa proyek jangka panjang perusahaan yang mahal, seperti membuat perangkat kerasnya sendiri. Untuk membedakan ekosistem digitalnya yang terus tumbuh dari platform-platform saingan yang ditawarkan oleh Apple dan Google, Amazon menghabiskan jutaan dolar untuk membeli dan membuat film-film serta serial-serial televisi baru untuk ditambahkan ke katalog Prime Instant Video gratisnya. Dan melalui divisi penerbitan Amazon, perusahaan itu mendanai penerbitan banyak buku eksklusif untuk Kindle. Pesaing-pesaing utama Amazon, Apple, dan Google jelas dalam posisi lebih baik di dunia digital yang sedang berkembang ini dan memiliki sumber daya yang jauh lebih besar. Maka, Bezos memperkecil risiko taruhan-taruhannya. Jika pelanggan memilih Apple iPad atau tablet buatan Google, mereka masih dapat berbelanja di Amazon dan memainkan koleksi-koleksi musik serta membaca buku-buku Kindle mereka di bermacam-macam aplikasi yang telah diluncurkan untuk peranti-peranti pesaing itu. Pada musim gugur 2012, ratusan wartawan berdatangan ke sebuah hanggar pesawat di Santa Monica untuk menyaksikan Bezos memperkenalkan sebuah lini baru tablet-tablet Kindle Fire, termasuk sebuah versi jumbo seukuran iPad dan Kindle Paperwhite seharga $119, sebuah e-reader khusus dengan layar berpendar dan pencahayaan dari depan. Ini merupakan pencapaian visi pertama kami, kata Bezos kepada saya dalam sebuah wawancara seusai acara itu. Ketika berbicara tentang peranti pembaca khusus terakhirnya, saya yakin kami masih akan memikirkan cara-cara untuk terus maju, tetapi ini adalah produk yang membawa perubahan besar. Sebelum itu, masih pada minggu yang sama, Hakim Federal telah menyetujui sebuah penyelesaian dengan 3 penerbit buku besar dalam kasus antitrust di Departemen Kehakiman soal penetapan harga melalui keagenan. 2 penerbit lain yang digugat dalam investigasi itu masih harus berperkara sampai beberapa bulan lagi. Amazon sekarang kembali bebas memberikan diskon pada buku-buku baru dan buku-buku terlaris. Saya bertanya kepada Bezos tentang ini, tetapi ia tidak bersedia bicara banyak. Kami senang sekali diperbolehkan memberi harga rendah. Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Pada bulan Desember, Amazon menyelenggarakan konferensi pertamanya untuk pelanggan-pelanggan Amazon Web Services di Sands Expo Center di Las Vegas. 6.000 pengembang datang dan menyimak dengan serius ketika eksekutif-eksekutif AWS, Andy Jassy, dan Werner Vogels membahas masa depan komputasi awan atau cloud computing. Jumlah pengunjung yang datang dan gairah yang mereka tunjukkan merupakan sebuah pengakuan yang tulus terhadap kemunculan Amazon yang tak terduga sebagai pelopor dalam bidang enterprise computing. Pada hari kedua konferensi itu, Bezos sendiri naik ke mimbar dan dalam sebuah diskusi yang mengalir bebas dengan Vogels, memberikan sebuah jendela yang langka ke dalam proyek-proyek pribadinya,
seperti Clock of the Long Now, pengukur waktu mekanik yang dirancang untuk bertahan sampai 1000 tahun dan sedang disiapkan untuk dibangun oleh insinyur-insinyur di dalam sebuah kawasan bergunung yang terpencil di lahan peternakan milik Bezos di Texas. Simbol adalah sesuatu yang penting karena beberapa alasan. Kalau kita berpikir jangka panjang, kita mampu meraih hal-hal yang mustahil kita wujudkan, kata Bezos. Cakrawala waktu itu penting, sangat penting. Hal lain yang ingin saya tunjukkan adalah bahwa kita manusia terus makin canggih dalam hal teknologi dan memiliki banyak potensi untuk menjadi sangat berbahaya bagi kita sendiri. Tampak oleh saya bahwa kita sebagai sebuah spesies telah mulai berpikir jangka panjang. Maka ini sebuah simbol. Menurut saya simbol bisa sangat berkuasa. Di mimbar, Bezos sesuai dengan dugaan menggumbar Jefismenya yang biasa tentang pemikiran jangka panjang, tentang kerelaannya untuk gagal dan dipahami secara keliru, dan tentang wahyu mengguncang sekian tahun yang lalu di gudang Sodo yang pertama bahwa mungkin akan menjadi sebuah ide yang sangat bagus untuk membeli. Ia tidak akan menceritakan kisah itu lagi, bukan? Sebuah meja pengepakan. Anekdot tentang meja pengepakan mungkin sudah terlalu tua, tetapi Bezos mencoba memperkuat nilai-nilai yang sama. Seperti mendiang Steve Jobs, Bezos lambat laun meyakinkan para karyawannya, para investor, dan masyarakat umum yang skeptis agar berubah mengikuti jalan pikirannya. Semua proses dapat disempurnakan. Kekurangan yang tidak terlihat oleh orang-orang yang sudah terbiasa barangkali jelas bagi pendatang baru. Solusi paling sederhana adalah yang paling baik. Mengulang semua anekdot ini bukan sesuatu yang rutin dan asal-asalan. Itu strategi yang penuh perhitungan. Banyak orang berusaha menyibukkan diri dengan sasaran-sasaran yang saling berlawanan dan rumit, sehingga mempersulit orang lain membantu kita, kata temannya Danny Hillis. Jeff sangat jelas dan sederhana seputaran sasaran-sasarannya, dan cara pemaparannya sangat memudahkan orang lain, karena itu konsisten. Jika Anda melihat mengapa Amazon begitu berbeda dibanding hampir semua perusahaan lain manapun yang mulai di babak awal internet, itu karena pendekatan awal Jeff sudah dengan visi jangka panjang itu, lanjut Hillis. Amazon adalah sebuah proyek multi-dekade. Prinsipnya adalah ia dapat meraih sesuatu yang besar dengan bingkai waktu yang lebih besar. Jika ia tekun menjalaninya, itu falsafah dasar Jeff. Pada 2012, Amazon telah menyelesaikan langkahnya untuk pindah ke gudang perkantoran barunya di distrik South Lake Union, Seattle. Sebuah transisi lain terjadi pada sekitar waktu yang sama, walaupun pada awalnya hanya tampak oleh para karyawan. Dalam simbol-simbol di sekitar kampus yang baru dan di barang-barang remeh seperti cangkir dan t-shirt yang dibagikan kepada semua karyawan sesudah pindah. Nama perusahaan itu ditampilkan menjadi Amazon saja, bukan Amazon.com. Selama bertahun-tahun Bezos telah bersikeras untuk menggunakan versi yang lebih panjang dalam rangka untuk memahatkan alamat web itu dalam pikiran para pelanggan. Sekarang perusahaan itu menghasilkan begitu banyak hal, termasuk layanan komputasi awan dan perangkat keras, sehingga pola pikir dasar yang lama itu tidak bermakna lagi. Nama di situs web menjadi lebih pendek pada bulan Maret 2012. Tidak banyak orang yang memperhatikannya. Amazon tampaknya adalah sebuah perusahaan yang terus berubah. Namun ada hal-hal yang tetap sama. Pada suatu hari Selasa yang dingin dan becek pada awal November 2012, sekitar pukul 9 pagi, sebuah minivan Honda berhenti di Day One North, di sudut antara Terry Avenue dan Republican Street di kawasan permukiman South Lake Union, Seattle. Jeff Bezos yang duduk di kursi penumpang membungkuk untuk mengecup istrinya, Mackenzie, mengucapkan selamat jalan, keluar dari mobil, kemudian berjalan dengan langkah-langkah yang pasti ke dalam gedung untuk memulai sebuah hari yang lain. Dalam banyak hal, kehidupan Bezos telah menjadi sama rumitnya dengan kehidupan Lee Scott pada tahun 2000, sewaktu Bezos mengunjungi CEO Walmart kala itu dan mengagumi langkah-langkah keamanan yang diterapkan di sekitar petinggi perusahaan itu. Bezos mungkin tidak sampai naik sedan hitam tahan peluru untuk pergi ke tempat kerja, tetapi Amazon masih mengeluarkan 1,6 juta dolar per tahun untuk pengamanan pribadi Bezos dan keluarganya, menurut laporan keuangan perusahaan itu. Pemandangan kehidupan rumah tangga kecilnya dengan Mackenzie mengungkap setidaknya satu kerutinan normal yang telah berusaha ia pertahankan di tengah kompleksitas tak terbayangkan
yang datang sejalan dengan sukses Amazon yang begitu dahsyat. Keluarga itu mampu membayar sopir. Mereka dapat membeli limusin dan pesawat pribadi. Namun mereka masih memakai sebuah Honda yang bersahaja, walaupun agak lebih besar daripada Accord mereka 10 tahun yang lalu. Dan Mackenzie masih sering mengantarkan keempat anak mereka ke sekolah, dan setelah itu mengantar suaminya ke kantor. Tentu saja kekayaan mereka tidak sedang-sedang saja. Menurut taksiran, kekayaan Bezos saat ini sekitar 20 miliar dolar, menjadikannya orang paling kaya ke-12 di Amerika Serikat. Keluarga itu sangat menjaga privasi, namun kehidupan mereka tidak dapat disembunyikan seluruhnya. Mansion mereka yang menghadap ke danau di kawasan hunian kelas atas Medina, dekat rumah Bill dan Melinda Gates, direnovasi tahun 2010 dan berdiri di atas tanah seluas 2,17 hektar. Rumahnya sendiri memiliki luas hampir 2.700 meter persegi dalam 2 bangunan, menurut catatan publik. Dan itu belum termasuk sebuah pondok bagi pengurus dan sebuah rumah perahu, tempat Bezos pertama kali mengorganisasikan tim yang akan membangun Amazon Prime. Selain rumah tinggal utama, keluarga Bezos memiliki rumah-rumah di Aspen, Beverly Hills, dan New York City, ditambah sebuah lahan peternakan seluas 1.173,6 km persegi di Texas. Tempat Blue Origin mempunyai fasilitas dan tempat roket-roketnya akan diluncurkan ke ruang angkasa. Mackenzie menyewa sebuah apartemen 1 kamar tidur dekat rumah mereka di Medina yang ia gunakan sebagai kantor pribadi untuk menulis. Ia adalah pengarang 2 buah novel, termasuk Traps yang terbit pada 2012. Saya jelas seperti memenangkan sebuah lotre, katanya kepada majalah Vogue dalam sebuah wawancara yang langka pada 2012 terkait dengan keberhasilan suaminya. Itu membuat hidup saya sangat istimewa dalam banyak hal, tetapi bukan lotre itu yang membentuk hidup saya. Kenyataan bahwa saya memiliki orang tua yang percaya pentingnya pendidikan dan tidak pernah ragu bahwa saya dapat menjadi seorang penulis. Kenyataan bahwa saya mempunyai suami yang saya sayangi, itulah hal-hal yang membentuk kehidupan saya. Bezos dan Mackenzie agaknya sama-sama memiliki keahlian untuk secara efisien membagi waktu mereka pada banyak tanggung jawab pribadi dan sejumlah proyek sekaligus. Bagi Bezos, selain keluarganya dan Amazon, ada Blue Origin yang biasanya ia beri jatah waktu tiap Rabu, dan Bezos Expeditions, perusahaan modal ventura pribadinya, yang memiliki saham-saham di perusahaan-perusahaan seperti Twitter, layanan taksi Uber, situs berita Business Insider, dan perusahaan robot Rethink Robotics. Sejak Agustus 2013, Bezos telah memiliki surat kabar Washington Post dan telah mengatakan bahwa ia ingin menerapkan gairahnya dalam penemuan dan eksperimen untuk menghidupkan kembali yang disebut storied newspaper. Ia berinvestasi dalam hal-hal yang memungkinkan teknologi informasi mengubah model-model yang sudah ada, kata Rodney Brooks, guru besar robotika MIT yang berada di belakang Rethink Robotics, yang bertujuan menaruh robot-robot murah di jalur perakitan pabrik-pabrik. Ia tentu saja tidak turun tangan langsung, tetapi ia orang yang mudah diajak bicara ketika kami menghadapi beragam masalah rumit. Ketika kami meminta pendapatnya, jawabannya sering menyediakan jalan ke pemecahan masalah. Bezos berkoordinasi secara erat dengan pencipta-pencipta Clock of the Long Now dan memimpin rapat-rapat pembahasan per kuartalnya, yang oleh para insinyur jam itu disebut TICS. Ia mampu memahami sampai ke hal-hal yang rinci dan memiliki naluri yang kuat dalam perancangan, selain sangat ketat soal anggaran, kata Stuart Brand, salah satu pimpinan Long Now Foundation. Bezos dan Mackenzie terlibat secara pribadi dalam Bezos Family Foundation, yang memberikan beasiswa pendidikan dan memobilisasi mahasiswa-mahasiswa untuk membantu kaum muda lain di negara-negara miskin dan kawasan-kawasan bencana. Yayasan itu dikelola oleh Jackie and Mike Bezos dan Christina Bezos Poor serta Mark Bezos, saudara-saudara kandung Jeff, menjadi direktur-direkturnya. Keluarga itu telah mengimpor sedikit gaya manajer Amazon dalam badan amal mereka. Di ruang rapat utama kantor yayasan itu, beberapa blok di kantor pusat Amazon, ada sebuah boneka dari kain karung yang sering mereka dudukkan di sebuah kursi kosong selama rapat. Boneka itu dimaksudkan untuk menggambarkan mahasiswa yang ingin mereka bantu. Sama seperti ketika Bezos mempunyai kebiasaan mengosongkan salah satu kursi dalam rapat untuk mewakili pelanggan. Keluarga Bezos luar biasa akrab dan berfokus pada masa mendatang. Akan tetapi, kadang-kadang masa lalu yang mendatangi mereka.
pada bulan Juni 2013 pada suatu Rabu malam menjelang tengah malam. Jeff Bezos akhirnya menjawab pesan yang dikirimkan oleh Ted Jorgensen, ayah biologisnya, dalam sebuah email yang pendek tetapi penuh perasaan, yang dikirimkan kepada putra tiri Jorgensen karena Jorgensen sendiri tidak menggunakan internet. Bezos berusaha menenangkan orang tua itu. Ia menulis bahwa ia berempati dengan pilihan-pilihan sulit yang mungkin terpaksa diambil oleh orang tuanya, yang ketika itu masih remaja, dan mengatakan bahwa bagaimanapun ia telah menikmati sebuah masa kanak-kanak yang bahagia. Ia berkata bahwa ia tidak menyimpan dendam atau sakit hati sama sekali terhadap Jorgensen, dan ia memintanya membuang semua penyesalan atas situasi yang pernah terjadi dalam kehidupan mereka. Dan ia mendoakan yang terbaik bagi ayah biologisnya yang telah lama hilang. Ketika Anda mencoba menempatkan diri dalam wawasan Jeff Bezos terhadap dunia dan setelah itu mengevaluasi baik keberhasilan maupun kegagalan Amazon selama 2 dasawarsa yang lalu, masa depan perusahaan itu mudah diramalkan. Jawaban atas hampir setiap pertanyaan adalah iya. Apakah Amazon akan pindah ke pengiriman gratis esok hari dan pengiriman gratis hari yang sama untuk anggota-anggota Prime? Iya. Pada akhirnya, ketika Amazon memiliki begitu banyak pelanggan di tiap kawasan perkotaan, sehingga penempatan sebuah fulfillment center tepat di luar setiap kota menjadi sebuah solusi paling praktis. Sasaran Bezos adalah dan selalu untuk memberikan semua kenyamanan dari belanja online dan pengiriman produk serta jasa kepada pelanggan dengan cara yang seefisien mungkin. Apakah Amazon pada suatu hari akan memiliki truk-truk pengirimannya sendiri? Iya. Akhirnya, karena pengendalian yang disebut last mile delivery kepada pelanggannya yang dapat membantu memenuhi visi itu dan meningkatkan kemampuan perusahaan itu dalam memenuhi janji pengiriman secara tepat seperti yang dikatakan kepada para pelanggannya. Akankah Amazon meluncurkan layanan bahan pangan segarnya, Amazon Fresh, selain di Seattle dan di bagian-bagian tertentu Los Angeles dan San Francisco? Iya. Ketika perusahaan itu telah menyempurnakan mekanika penyimpanan yang menguntungkan dan pengiriman barang-barang mudah rusak, seperti sayuran dan buah-buahan. Bezos percaya Amazon dapat tumbuh menjadi sebuah Walmart jika menguasai ilmu tentang bahan pangan dan pakaian jadi. Apakah Amazon akan memperkenalkan ponsel atau set-top box, televisi yang terhubung dengan internet? Iya. Dan barangkali sebelum buku ini diterbitkan, Amazon telah merilis set-top box pertamanya, Fire TV, pada 2 April 2014. Karena perusahaan itu ingin menawarkan jasa-jasanya ke semua peranti yang terhubung dengan internet, sehingga pelanggan-pelanggannya tidak harus bergantung sepenuhnya pada perangkat keras pesaing-pesaing utamanya. Apakah Amazon akan beroperasi di luar 10 negara tempat sekarang perusahaan itu mengoperasikan situs web retailnya? Iya, pada akhirnya. Sasaran jangka panjang Bezos adalah menjual segalanya di mana saja. Di Rusia misalnya, dengan mengembangkan infrastruktur pengiriman yang lebih kuat dan sistem pemrosesan kartu kredit yang lebih andal, Amazon akan memperkenalkan toko e-commerce dan layanan digitalnya di sana. Barangkali dengan mengakuisisi perusahaan setempat atau menciptakan pasar dengan Kindle dan Kindle Fire, seperti yang dilakukannya di Brazil pada 2012 dan di India pada 2013. Apakah Amazon akan selalu membeli produk-produknya dari para produsen? Tidak. Suatu saat nanti perusahaan itu mungkin akan mencetak tepat di fulfillment center-nya. Teknologi yang sedang dikembangkan dan dikenal sebagai 3D printing, dengan mesin-mesin gelombang mikro mencetak bahan plastik untuk menciptakan objek-objek berdasarkan model-model digital. Sungguh merupakan jenis revolusi mengejutkan yang memesona Bezos dan memungkinkannya menghemat pembiayaan dari jaringan pemasok. Pada 2013, Amazon mengambil langkah pertama ke dalam dunia ini dengan membuka situs untuk printer 3D dan perlengkapannya. Apakah otoritas antitrust akhirnya akan datang untuk memeriksa Amazon dan kekuatan pasarnya? Iya, saya percaya itu mungkin karena perusahaan itu akan makin monolitis dalam pasar-pasar seperti buku dan elektronika, dan pesaing-pesaing telah berjatuhan dalam prosesnya. Akan tetapi, sebagaimana telah kita saksikan dalam perkara terkait dengan pajak penjualan dan penetapan harga e-book, Amazon memiliki navigator yang terampil dalam mengatasi masalah hukum dan berhati-hati tidak melanggarnya.
Seperti Google, perusahaan itu mengambil manfaat dari contoh perkara antitrust Microsoft pada 1990-an yang menyediakan pelajaran-pelajaran bagus tentang bagaimana sikap monopolistik yang agresif nyaris mengacaukan sebuah perusahaan. Ini bukan mimpi di siang bolong semata. Semua itu hampir dapat dipastikan akan terjadi. Mudah diramalkan bahwa Jeff Bezos akan mengerjakan yang telah selalu ia kerjakan. Ia akan berusaha bergerak lebih cepat, memaksa karyawan-karyawannya bekerja lebih keras, memasang taruhan-taruhan yang lebih berani, dan mengejar teman-temuan baik besar maupun kecil. Semuanya demi meraih visi besarnya untuk Amazon, bahwa perusahaan itu tidak hanya akan menjadi sebuah everything store, tetapi juga sebuah everything company. Amazon barangkali perusahaan paling menarik dan paling menggoda yang pernah ada, dan ceritanya baru saja dimulai. Amazon menjadi misionaris sekaligus tentara bayaran, dan di sepanjang sejarah bisnis maupun secara umum, itu selalu menjadi kombinasi yang dahsyat. Kami tidak memiliki satupun keunggulan yang mencolok, seperti pernah ia katakan kepada lawan lamanya, penerbit Tim O'Reilly. Ketika mereka sedang berselisih soal perlindungan Amazon terhadap metode pemesanan one-click yang telah dipatenkannya dari pesaing-pesaing seperti Barnes & Noble, maka kami harus memintal seutas tali dari banyak keunggulan-keunggulan kecil. Amazon masih memintal tali itu. Itulah masa depannya. Terus memintal dan terus tumbuh. Mewujudkan kegigihan konstitusional yang sang pendiri dan visinya. Dan perusahaan itu akan terus berkembang sampai saatnya Jeff Bezos keluar dari arena atau ketika tak ada lagi orang yang menghalanginya.